Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Myoji sebelumnya atau part 3-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah mendapatkan izin untuk menjadi petualang, Seika dan teman-temannya langsung memasuki dungeon dengan tingkat kesulitan yang paling rendah. Walaupun mereka berempat masih kebanyakan diam dan masih mengamati Leloid dan partinya yang memberikan arahan dan panduan untuk mereka. Karena ternyata memang masih banyak hal yang perlu mereka pelajari untuk bisa menjadi petualang yang baik. Ya, selama mengikuti panduan Leloid, ada banyak hal baru yang bisa mereka dapatkan, terutama semua hal yang dibutuhkan oleh para pemula. Seperti misalnya bahan atau material apa saja yang bisa mereka dapatkan dari dungeon atau yang bisa dijual. Lalu cara mendapatkan batu ajaib supaya nggak ikutan hancur bersama monsternya dan masih banyak lagi. Cuma nggak semua monster lemah itu punya batu ajaib di dalam tubuh mereka. Bahkan untuk jenis kera pembunuh atau killer ape, hanya beberapa dari mereka yang punya batu ajaib atau yang jenisnya cukup kuat. Namun ada juga monster yang bagian tubuhnya bisa dijual walaupun nggak ada batu ajaibnya. Yaitu Living Mal atau armor pengembara yang hampir dari semua tubuhnya hanya terbuat dari armor. Nah, armornya itu bisa dijual dengan harga yang cukup murah asalkan kondisinya masih cukup bagus. Walaupun bagi petualang biasa, mereka hanya akan membuat ruang storage kita semakin penuh. Soalnya ukuran armornya akan cukup besar dan terlalu memakan tempat. Jadi ya kebanyakan petualang mending abaikan saja dan gunakan ruang penyimpanannya untuk menyimpan item yang lebih kecil dan juga lebih mahal. Walaupun kalau untuk pemula ya tentunya mereka cukup berharga. Karena memang wilayah dungeon yang punya tingkat kesulitan paling rendah, isinya itu kebanyakan monster seperti itu. Makanya Leloid menyarankan mereka jika nantinya berniat memburu banyak living mal, mending sekalian bawa porter saja. Jadi porter itu ya sama aja pemandu, cuma mereka juga punya kemampuan khusus, yaitu punya ruang penyimpanan yang jauh lebih banyak dari petualang pada umumnya. Ya intinya mereka menyewakan jasa angkut dan penyimpanan dan sekalian memberikan panduannya. Karena ternyata tidak semua orang di dunia itu dilahirkan dengan bakat penyimpanan seperti mereka. Ya walaupun tentunya Seika punya ruang penyimpanan sendiri yang malahan hampir nggak terbatas. Waktu itu di saat party Seika yang masih dipandu oleh Leloid baru saja mau pulang, kebetulan mereka malah menemukan tumbuhan yang sangat aneh dan tentunya masih di wilayah dungeon. Leloid menjelaskan tumbuhan itu sebenarnya adalah salah satu jebakan dungeon atau sering disebut juga sebagai panggilan kebangkitan. Jadi jika sampai buahnya didekati atau sampai tersentuh, maka dia akan langsung mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nah, bau menyengat itu nantinya akan langsung menyebar lalu menarik banyak monster ke tempat itu. Namun itu kalau jebakannya muncul di permukaan. Sedangkan jebakan yang ada di ruangan dungeon seringkali berbentuk seperti kotak harta karun dan jika sampai dibuka, maka dia akan mengeluarkan suara yang sangat keras untuk menarik banyak monster juga. Nah saat itu kan mereka ada di wilayah dungeon yang cukup mudah dan hampir semua monster yang di sekitaran mereka hanyalah monster seperti Living Mal atau armor pengembara. Jadi Lilith mempersilahkan mereka jika memang ingin mencoba jebakan itu. Seika pun yang ditawari seperti itu langsung mencobanya dan akhirnya tak butuh waktu lama setelah bunganya menyebarkan bau yang sangat menyengat. Para Living Mal mulai berdatangan ke tempat itu dan bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Tentunya Lilith juga sangat kaget kenapa jumlahnya bisa sebanyak itu dan itu tidak seperti biasanya. Cuma Seika yang melihat itu berniat mengalahkan mereka semua dalam satu kali serangan. Saat itu dia menggunakan teknik bernama Shintenka, yaitu sama aja penciptaan bubuk misiu dalam jumlah yang cukup banyak atau sampai menyelimuti wilayah itu. Lalu dengan sekejap Seika meledakkan semua targetnya menggunakan teknik itu, namun tentunya tidak sampai mengenai anggota partinya. Walaupun saat teknik itu diaktifkan, semua orang selain Seika kesulitan untuk melihat dan bahkan sampai batuk-batuk. Barulah setelah semua asap atau yang menjadi bubuk misiunya menghilang, mereka bisa melihat kalau para monster yang ada di tempat itu semuanya sudah dikalahkan oleh Seika. Ya sebenarnya itu merupakan teknik yang sangat kuat namun juga sangat berbahaya bagi anggota party Seika sendiri. Karena jika ada yang sampai menggunakan elemen apinya, maka mungkin mereka juga akan ikut meledak. Nah di sini kan ada banyak sekali monster Living Mal yang sudah dikalahkan dan hanya tinggal membawanya pulang untuk nantinya dijual ke guild. Cuma bahkan seorang porter sekalipun tidak mungkin untuk memasukkan mereka semua ke dalam ruang penyimpanannya dan tentunya Seika belum tahu mengenai hal itu.
Makanya di sini di saat Seika memasukkan mereka semua ke dalam ruang dimensinya sendiri, semua orang yang melihatnya tentu sangat kaget. Apalagi kan ruang penyimpanan Seika sangat berbeda dengan ruang penyimpanan milik orang lain. Sebenarnya Lilith itu udah mulai paham kalau party Seika sebenarnya sangat kuat dan masih banyak kemampuan yang masih mereka sembunyikan. Jadi jika mencoba bertanya, pastinya Seika nggak akan mau menjelaskannya secara detail. Cuma di sini setelah melihat teknik penyimpanan Seika, Lilith yang sangat penasaran tetap menanyakannya. Walaupun dia hanya bertanya mengenai kapasitas ruang penyimpanan milik Seika. Tentunya Seika juga belum tahu biasanya batas normal yang dimiliki oleh Job Porter itu sampai berapa. Bahkan Seika nggak tahu batas maksimal dimensinya sendiri itu sampai berapa luas. Karena sebenarnya jika sebuah planet atau bintang yang sangat besar sekalipun dimasukkan ke situ masih belum apa-apa atau sama sekali belum mendekati batas maksimalnya. Jadi ya mungkin hampir nggak terbatas guys. Cuma Seika menjawab kalau ada sebuah danau kecil yang dimasukkan mungkin ruang penyimpananku masih belum penuh. Ternyata bagi Lilith itu udah sangat besar dan jauh melebihi ruang penyimpanan milik Job Porter. Cuma ya seperti biasa di sini dia menahan diri untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Lalu singkat cerita akhirnya mereka sudah kembali dan sampai di kota Lakana. Party Seika sendiri langsung menuju ke guild untuk menjual semua hasil yang baru saja mereka dapatkan. Awalnya sih Seika berniat membaginya dengan Lilith dan juga anggota partinya. Cuma Lilith bilang tidak usah karena lagian party Seika lagi sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan semua persiapan mereka ke depannya. Karena memang beberapa hari itu mereka punya pengeluaran yang cukup banyak dan belum mendapatkan hasil yang banyak atau masih rugi. Nah setelah itu Lilith mengajak mereka ke bar guild untuk sekalian ngobrol-ngobrol. Karena memang itu terakhir kalinya Lilith memandu mereka dan setelahnya party Seika sudah boleh untuk memasuki dungeon sendiri. Awalnya di sini Lilith berniat mengajak party Seika untuk mending bergabung saja dengan partinya Lilith dan bukan hanya untuk sementara. Walaupun ya sebenarnya dia paham kalau besar kemungkinan Seika hanya akan menolaknya. Soalnya tanpa bergabung dengan party lain pun mereka sudah sangat kuat. Semakin lama di sini pembicaraan mereka semakin dalam dan bahkan Lilith menceritakan banyak hal mengenai tujuan dan anggota partinya. Jadi ternyata Lilith itu punya anggota party yang sangat banyak atau lebih dari 100 anggota. Ya tentu itu bukan party biasa melainkan sudah lebih mirip seperti organisasi petualang. Dan memang tujuan Lilith juga nantinya ke arah sana. Cuma ya bukan berarti sekali masuk dungeon mereka akan ikut semua. Tapi tetap kalau memasuki dungeon itu mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok atau palingan cuma 6 sampai anggotanya setiap kelompok. Nah tujuan Lilith menciptakan aliansi dengan anggota sebanyak itu yaitu untuk membantu dan memudahkan para petualang di kota Lakana. Seperti misalnya membantu para petualang pemula dan bahkan tidak jarang Lilith langsung mengajak mereka untuk bergabung. Seperti yang dia lakukan pada party Seika. Tentunya dari ratusan anggota itu, awalnya mereka mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Lilith sendiri. Sampai mereka dianggap mampu untuk memasuki dungeon yang lebih berbahaya. Cuma mereka semua itu mendapatkan pelatihan yang sama walaupun jobnya berbeda. Karena tujuan Lilith adalah meningkatkan kelangsungan hidup mereka dan supaya mereka mampu bertahan bersama di situasi yang sangat berbahaya. Cuma kemampuan individual mereka itu bisa dibilang sangat lemah. Karena mau apapun jobnya, mereka akan tetap mendapatkan pelatihan yang sama. Setelah memahami semua itu, sebenarnya Seika kurang setuju dengan metode pelatihan yang digunakan oleh Lilith. Karena dulunya pada saat masih di bumi, Seika juga punya beberapa murid dan juga memberikan pelatihan untuk mereka. Cuma kan mereka mendapatkan pelatihan yang beda-beda atau tergantung dari bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Jadi nggak semuanya disamaratakan. Jadi di sini Seika sempat mengatakan kekurangan setujuannya pada metode pelatihan yang diberikan oleh Lilith pada semua anggotanya dan juga sedikit memberikan saran padanya. Karena jika Lilith tetap menggunakan metode seperti itu, maka mereka yang punya bakat atau kemampuan langka akan sulit untuk berkembang. Dan pada harinya malah akan melemahkan partinya sendiri. Ya simpelnya Lilith itu tidak memberikan mereka ruang untuk mengembangkan kemampuan utama mereka sendiri dan semuanya disamaratakan. Walaupun ya tetap aja apa yang sudah diberikan pada mereka itu jauh lebih baik daripada mereka tidak mendapatkan bantuan atau pelatihan dari siapapun. Jadi ya Lilith akan tetap menggunakan cara yang sama karena itu sudah menjadi keyakinannya sendiri. Lilith juga punya semacam guild kecil yang biasa untuk melayani semua kebutuhan anggotanya. Bahkan anggota party Lilith kalau lagi mengalami kesusahan itu bisa ngutang ke guild dulu guys.
Atau buat yang masih pemula kan masih mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Nah, guildnya itu atau yang bernama Lannister Lance akan selalu memberikan bantuannya untuk mereka. Ya, simpelnya Leloid itu punya tujuan untuk membantu para petualang dan meningkatkan kelangsungan hidup mereka, namun sekalian berbisnis. Dan bahkan saat ini party Leloid itu menjadi party terbesar kedua di kota Lakana. Karena dulunya Leloid itu pernah membentuk party bersama teman-temannya atau yang menjadi party pertamanya. Cuma mereka semua sudah mati dan mungkin matinya juga saat mereka memasuki dungeon yang sangat sulit. Jadi saat ini hanya tinggal Leloid yang masih bertahan hidup. Makanya dia sebenarnya punya tujuan yang sangat mulia seperti itu karena nggak pengen melihat banyak petualang mati sia-sia dan juga tidak ingin melihat mereka kesusahan. Ya, di sini setelah mendengar banyak cerita dari Leloid, Seika tetap mengatakan tidak atau menolak untuk bergabung dengan partinya. Namun tentunya Leloid juga sangat paham akan hal itu dan bahkan dia meminta Seika untuk jangan sungkan jika nantinya butuh bantuan. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang mereka bicarakan di sini dan sampai menghabiskan waktu yang cukup lama. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Bahkan sebenarnya Seika itu nggak peduli jika ada banyak petualang yang tidak dikenalnya sampai mati. Dia hanya kurang setuju saja pada metode yang digunakan oleh Leloid. Soalnya dulunya Seika juga pernah punya murid yang cukup banyak atau saat masih di bumi. Oh ya, tentunya Leloid juga memperingatkan mereka untuk lebih hati-hati saat nantinya memasuki dungeon yang lebih sulit. Karena kan memang saat itu lagi ada banyak fenomena aneh yang tidak terduga. Seperti yang baru saja mereka alami saat mencoba mengaktifkan jebakan, yaitu jumlah monster yang datang jauh lebih banyak dari biasanya. Ya, setelah itu mereka pun berpisah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu singkat cerita 2 hari kemudian, di pagi harinya party Seika untuk pertama kalinya akan memasuki dungeon sendiri atau tanpa dipandu oleh party lainnya. Bahkan mereka sudah diizinkan untuk memasuki dungeon dengan level kesulitan menengah. Saat itu kelihatan Ambi yang paling bersemangat di antara mereka. Karena memang salah satu impiannya akan menjadi petualang dan kali ini mereka bisa mengeluarkan kekuatan mereka tanpa ragu. Soalnya kali ini mereka cuma berempat saja dan seperti biasa Ambyulah yang akan menjadi pemandu mereka. Jadi saat itu mereka memasuki salah satu dungeon yang ada di kaki gunung sebelah timur, yaitu dungeon bernama Asaya no Yokonana. Ya, namanya kedengaran cukup unik, tapi sebenarnya nggak ada yang spesial dari nama itu. Karena nama Asaya no Yokonana itu dibuat hanya berdasarkan asal-usul dungeon itu saja. Setelah memasuki dungeon saat itu, Ambi meminta mereka untuk membentuk formasi. Jadi Ambi dan Mabel yang akan selalu di garis depan untuk mengalahkan para monster yang mereka temui. Sedangkan Yiva dan Seika yang akan di belakang untuk mensupport mereka berdua. Seperti misalnya memberikan sihir penyembuhan jika ada yang terluka atau mengalahkan para monster yang lolos dari serangan mereka. Dan tentunya Seika lah yang bagian memungut bahan atau semua material yang mereka dapatkan. Ya, sebenarnya mereka bertiga sangat paham jika Seika mau, dia bisa saja mengalahkan semua monster yang ada dalam dungeon itu. Cuma kan apa gunanya mereka melakukan petualangan bersama jika semuanya malah diatasi oleh Seika dan hal itu juga hanya akan menghambat perkembangan teman-temannya. Apalagi bagi Amyu kemampuan Seika itu sangat boros jika digunakan di situasi mereka saat ini. Karena semua teknik Seika itu kan butuh kertas atau shigami untuk mengaktifkannya. Nah, kebetulan harga kertas di kota Lakana itu cukup mahal dan juga susah untuk mendapatkannya. Jadi masih lebih efektif untuk mengandalkan kekuatan Mabel atau Amyu yang hanya menggunakan senjata dengan bahan logam atau baja. Karena di sini mereka juga menggunakan perlengkapan seperti armor dan sebagainya dan itu masih lebih murah dari bahan kertas. Ya, walaupun sebenarnya stok Shigami Seika itu mungkin cukup untuk puluhan tahun ke depan. Karena kan dari dulu dia selalu membuatnya setiap hari. Saat itu awalnya formasi mereka cukup berantakan, terutama Mabel yang sering kali menyerang musuhnya dengan sangat brutal. Begitu juga dengan serangan Seika dan Yiva juga terlalu kuat dan malahan berakhir menghancurkan para monster yang mereka temui. Kalau monsternya sampai hancur lebur kan mereka tidak bisa mendapatkan bahan atau material dari monster itu. Jadi ya lagi-lagi Ambi memarahi mereka dan juga memperingatkan mereka untuk lebih hati-hati. Bahkan untuk sementara Seika nggak boleh menggunakan serangannya dan hanya bertugas untuk menyembuhkan dan juga memungut semua bahan dan juga material. Saat itu di tengah pertarungan Amyu sempat terkena serangan walaupun hanya meninggalkan luka gores di wajahnya.
Awalnya sih Amyu gak mau disembuhkan dan biarkan saja seperti itu karena baginya itu lebih kelihatan keren atau seperti layaknya seorang petualang. Cuma tentunya Seika yang melihat itu langsung panik dan buru-buru untuk menyembuhkannya. Karena bagi Seika meninggalkan bekas luka itu nggak baik, apalagi kan di wajah seorang wanita. Walaupun setiap kali Seika menyembuhkan orang lain, dia juga membutuhkan sehelai rambut orang itu. Jadi ya setiap kali disembuhkan, maka Seika juga akan mencabut satu helai rambut mereka. Untungnya di antara mereka nggak ada yang botak, guys. Ya, singkat cerita, semakin lama kerja sama mereka semakin baik dan bahkan saat itu mereka bisa mendapatkan material monster dengan cukup banyak. Jadi nggak rugi seperti sebelumnya. Karena di dungeon ini ada lebih banyak monster yang lebih kuat dari sebelumnya. Seperti misalnya Hobgoblin dan juga Murder Bat atau kelelawar pembunuh. Ya, singkat cerita, setelah berhasil memasuki dungeon cukup dalam dan juga berhasil mengalahkan banyak monster, mereka pun kembali ke kota Lakana untuk menjual semua material yang berhasil mereka dapatkan. Jadi bisa dibilang mereka sangat sukses di hari pertama mereka memasuki dungeon atau yang tanpa pemandu. Saat itu, Seika mengeluarkan semua material yang mereka dapatkan dari ruang penyimpanannya. Dan tentunya bar resepsionis juga menyangka kalau Seika itu merupakan petualang dengan Joe Porter. Walaupun dia sempat bertanya apakah ini sudah semuanya. Nah, ketika ditanya seperti itu, Seika langsung teringat dengan monster rusa yang pernah dia tangkap saat baru menuju ke kota Lakana. Jadi di sini dia pun mengeluarkannya untuk sekalian menjualnya pada mereka. Walaupun hal itu juga membuat semua orang kaget saat melihatnya dan begitu juga dengan Seika sendiri. Karena ternyata bangkai rusa yang dia simpan sudah berubah menjadi batu mineral yang sangat besar. Mereka pun langsung memanggil petugas guild yang lain untuk mengeceknya atau sekalian mengecek harganya. Karena mereka mengatakan kalau benda itu merupakan batu ajaib dengan kualitas yang sangat tinggi. Namun tak lama kemudian setelah petugas mengecek dengan palunya, mulai ada retakan di batu itu dan tiba-tiba muncul monster rusa yang ternyata masih hidup. Setelah itu dia langsung menghantam lantai dengan kakinya sampai menghancurkan pintu guild dan setelah itu dia menggunakan lompatannya yang sangat kuat. Bahkan dengan sekejap rusa itu seperti menghilang dan hanya tinggal kelihatan cahaya kecil di atas langit. Tentunya Seika tidak mencoba untuk mengejarnya karena rusa itu juga punya kecepatan yang sangat tinggi dan tentunya dia sudah sangat jauh. Namun Seika juga lumayan kagum dengan kemampuan bertahan hidup dari monster itu. Jadi kata Seika harusnya semua monster di dunia ini tidak ada yang mampu bertahan hidup setelah masuk ke ruang dimensinya. Bahkan kebanyakan monster di bumi saja tidak mampu untuk bertahan. Kecuali kalau monster itu memang sangat kuat atau punya kekuatan gila seperti para ayah kasihnya Seika. Jadi yang berarti monster rusa itu juga punya kekuatan atau tingkat pertahanan yang sangat tinggi. Dan baru kali ini Seika menemui makhluk yang seperti itu di dunia ini. Walaupun ya bisa aja dia punya skill istimewa yang membuatnya bertahan dalam situasi apapun. Karena kan kelihatannya rusa itu sengaja membungkus dirinya dengan batu ajaib untuk bertahan hidup. Nah, cuma yang jadi masalah di sini dia sebenarnya membuat kerusakan di guild itu dan tentunya Seika juga harus mengganti rugi. Namun ternyata sebagian batu ajaib yang tadinya membungkus dirinya masih ada dan itu merupakan material dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi ya walaupun disuruh ganti rugi, Seika masih mendapatkan uang yang sangat banyak dan tentunya sangat cukup untuk biaya hidup mereka ke depannya. Walaupun dia masih aja kena marah sama pihak guild. Ya untuk merayakan keberhasilan mereka, saat itu mereka langsung mencari kedai makanan sebelum kembali ke penginapan dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.